Dah. Shalom. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Sondang Nauli Destrida Siahaan. Kakak merupakan salah satu seorang mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Nah, adik-adik sekalian, mau kan mendengarkan sebuah cerita? Di sini kakak akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Beruang yang Angkuh. Nah, adik-adik sekalian, mari kita dengarkan, oke? Suatu hari, ada seekor beruang yang bernama Bino. Beruang tersebut memiliki sifat yang angkuh, sombong, dan tinggi hati. Suatu ketika, sang beruang pun berjalan-jalan. Tanpa disadari, seekor kelinci menghampiri sang beruang tanpa disengaja. Kemudian, sang beruang pun berkata kepada si kelinci tersebut, "Hei kamu, mengapa engkau tiba-tiba berdiri di hadapanku?" Sang kelinci pun menjawabnya, "Maafkan aku beruang, aku tidak melihat bahwa kamu sedang berada di sana." Kemudian sang beruang pun menjawabnya, "Dasar kamu bodoh, kecil, kamu tidak sebanding dengan aku yang badanku besar, kuat, gagah, serta memiliki tubuh yang kekar." Kemudian sang kelinci pun menjawabnya, "Kamu jangan berkata begitu beruang. Bukan berarti karena tubuhmu besar, gagah, tidak sama seperti aku, kamu menjadi yang terkuat di antara semua binatang." Kemudian sang beruang pun menjawabnya, "Dasar kamu bodoh, kamu tidak melihat apa yang kumiliki sekarang ini. Lihat kamu, kecil, dekil, dan tidak memiliki kekuatan sama sekali." Kemudian sang kelinci pun menjawabnya, "Kamu jangan berkata begitu. Kemungkinan apa yang kumiliki tidak akan pernah kamu miliki." Sang beruang pun kembali menjawabnya, "Tidak mungkin. Di semua binatang akulah yang paling kuat, gagah, dan kekar. Kalian semua tidak ada bedanya di mataku." Sang kelinci pun menjawabnya, "Baiklah beruang, aku meminta maaf karena telah berada di depanmu secara tiba-tiba." Kemudian sang beruang pun berkata, "Dasar kamu tidak punya otak. Kamu selalu mengganggu suasana hatiku saja. Minggir kamu," kata si beruang kepada si kelinci tersebut. Kemudian si kelinci pun pergi meninggalkan sang beruang. Suatu ketika para pemburu pun datang ke hutan tersebut dan mereka memangsa semua binatang-binatang yang berkeliaran. Di waktu itu, sang beruang pun berjalan-jalan di hutan, dan mereka terperangkap di sebuah jebakan yang dibuat oleh para pemburu tersebut. "Au, kenapa ini? Kenapa aku bisa berada di sini? Tolong, tolong!" Sang beruang pun selalu meminta tolong, namun karena sikapnya yang angkuh, sombong, dan tidak memiliki perasaan terhadap binatang yang lain, tidak ada yang menolong si beruang tersebut. Semua binatang malah menghindarinya dan menjauhinya, serta membiarkan si beruang tersebut berada di perangkap sang pemburu. Kemudian, tanpa disengaja, seekor kelinci tersebut datang dan melihat sang beruang yang sedang tergantung di sebuah pohon. Si kelinci pun berkata kepada sang beruang, "Beruang, mengapa engkau berada di sana?" Kemudian si beruang pun berkata, namun dia masih tetap merasa angkuh. Beruang itu berkata kepada sang kelinci, "Dasar kamu bodoh, apa kamu tidak melihat aku yang sedang terperangkap di sini?" Kemudian si kelinci pun berkata kepada sang beruang, "Baiklah beruang, aku akan memanggilkan semua binatang-binatang untuk segera menolongmu. Kamu bersabar sejenak," kata si kelinci tersebut. Kemudian si kelinci pun pergi memanggil binatang-binatang yang lainnya. Setelah si kelinci memanggil binatang-binatang yang lainnya, namun binatang-binatang lainnya menolaknya. Tetapi si kelinci menjelaskan, bagaimanapun kita harus selalu membantu sesama. Karena bisa saja kita berada di dalam
tersebut, kata si kelinci kepada semua binatang-binatang. Dengan pengertian itu, binatang-binatang pun mengerti dan mereka bergegas untuk menolong sang beruang. "Beruang, kami akan segera membantumu," katanya. Kemudian mereka segera bergegas dan mengambil apa yang mereka perlukan untuk menolong si beruang. Suatu ketika itu, mereka pun berhasil menyelamatkan si beruang tersebut. Lalu beruang pun berkata kepada semua hewan, "Maafkan aku hewan-hewan, karena aku telah merasa tidak baik kepada kalian. Maafkan aku teman-teman, aku selalu berburuk sangka kepada kalian, selalu merendahkan kalian, selalu menganggap kalian paling kecil daripada aku. Namun ternyata kalian yang terbaik, kalian yang selalu benar dibandingkan aku. Aku merasa malu kepada diriku sendiri karena telah mengucilkan kalian. Aku selalu menjadi yang terbenar menurutku. Aku minta maaf kepada kalian semua teman-teman." Kemudian sang kelinci pun berkata, "Tidak apa-apa beruang, kamu memang memiliki kesalahan kepada kami semua. Namun, kesalahan itu bisa diubah. Kamu bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya," kata si kelinci tersebut. Si beruang pun berkata kepada kelinci, "Baiklah teman-teman, aku meminta maaf kepada kalian semua atas sikapku, atas apa yang kulakukan kepada kalian, atas apa yang kalian rasakan, karena aku selalu menganggap diriku paling benar." Kemudian semua binatang pun berkata kepadanya, "Tidak apa-apa beruang, kami sangat memaafkanmu, karena kami juga belum tentu selalu benar," kata binatang-binatang lain-lainnya. Kemudian mereka pun berpelukan dan mereka pun hidup rukun di hutan tersebut. Nah, untuk adik-adik semua, kita tidak boleh merasa diri kita merupakan seorang diri yang paling benar, yang paling berkuasa, yang paling gagah di dalam sebuah kehidupan maupun di dalam sebuah perjalanan. Karena di dalam sebuah kehidupan itu, kita seringkali mengalami kesalahan atau kita seringkali merasa selalu diri kita yang paling benar. Namun, di satu sisi, kita harus mengoreksi diri kita bahwa kita bukan merupakan salah satu seorang yang terbaik. Namun, kita harus selalu merendahkan diri, bersikap baik, baik itu kepada orang lain maupun kepada sesama. Baiklah adik-adik, semoga adik-adik semua mendengarkannya dan menerima cerita kakak tersebut. Shalom.